Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Roma pasal 8 ayat yang ke-37. Saya akan membacakannya bagi kita semua, demikian firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita diajar dan diberitahu bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada orang-orang yang menang. Kemenangan yang kita terima adalah anugerah Allah. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-57 menyatakan demikian. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Status kita sebagai pemenang, bahkan lebih dari orang-orang yang menang, bukanlah sesuatu yang kita usahakan atau kita perjuangkan, tetapi semua adalah pemberian Allah, anugerah Allah kepada kita oleh karena Yesus Kristus mengasihi kita. Roma pasal 8 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-39 ini merupakan sebuah kesimpulan atas uraian panjang Rasul Paulus terhadap perdebatan hebat jemaat-jemaat yang ada di Roma, baik itu orang Yahudi ataupun orang Yunani, di mana jemaat-jemaat ini memiliki paradigmanya masing-masing ketika mereka menjadi orang Kristen. Pada waktu itu, jemaat di Roma, orang-orang Kristen Yahudi merasa bahwa keselamatan yang mereka terima masih perlu dibarengi dengan peraturan-peraturan Taurat, karena bagi mereka anugerah Allah tanpa peraturan-peraturan Taurat itu belum sempurna. Sedangkan orang-orang Kristen Yunani merasa bahwa oleh karena kecerdasan dan kehebatan dan kepintaran mereka, maka Allah tertarik dan kemudian menyelamatkan mereka. Ketika Rasul Paulus mendengar hal ini, maka Rasul Paulus pun memberikan satu kebenaran kepada jemaat-jemaat di Roma bahwa anugerah Allah tidak perlu ditambahi peraturan-peraturan Taurat, dan anugerah itu pun diberikan bukan oleh karena sesuatu hal sehingga mereka menerimanya, melainkan semata-mata oleh karena karya Allah sendiri dan bisa diterima oleh karena keyakinan iman. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, kita menjadi orang-orang yang lebih daripada orang yang menang bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena apa yang sudah kita lakukan, tetapi semata-mata oleh karena kemurahan Allah dan kita menerimanya oleh karena keyakinan iman. Jadi, kemenangan kita tidak didasarkan oleh apa yang kita perbuat dahulu, sekarang, atau yang akan datang. Tetapi kemenangan itu sudah dianugerahkan kepada kita. Kemudian, apa yang dapat kita pelajari dari Roma pasal 8 ayat yang ke-37 ini? Bahwa kemenangan kita sebagai orang-orang percaya adalah kemenangan atas gugatan kuasa dosa. Kata menang dalam Roma pasal 8 ayat 37 bukanlah kata menang yang bermakna atau diraih dalam sebuah pertandingan. Maksudnya kata menang ini bukan untuk menunjukkan seseorang memenangkan sebuah pertandingan, tetapi kata menang di sini menunjukkan arti menang atas sebuah gugatan atau dakwaan dalam peradilan atau dalam sebuah sidang peradilan. Kita bisa lihat sama-sama di dalam Zakaria pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, firman Tuhan berkata demikian. Kemudian diperlihatkan kepadaku imam besar Yosua
berdiri di hadapan malaikat Tuhan dan iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Berkatalah Tuhan kepada iblis, Tuhan menghardik engkau, hei iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem menghardik engkau. Bukankah orang ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu yang berkata kepada mereka yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian kotor itu darinya. Kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menyingkirkan kesalahanmu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian perayaan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, melihat kondisi imam besar Yosua dapat dipastikan ia kalah dari dakwaan iblis. Namun imam besar Yosua memenangkan peradilan itu. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang menyingkirkan kesalahannya. Saya dan saudara adalah orang-orang yang memenangkan peradilan. Kita terbebas dari dakwaan iblis melalui Yesus yang telah mengasihi kita. Kemudian Allah telah mengaruniakan segala sesuatu yang mulia melalui Yesus. Ketika Tuhan membenarkan imam besar Yosua, Tuhan tidak melepaskannya pergi dengan baju yang kotor, tetapi Tuhan mengenakan baju perayaan kepada imam besar Yosua. Kemenangan itu dibuktikan atau disahkan dengan dikenakannya pakaian perayaan. Roma pasal 8 ayat 32 berkata, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama dengan dia? Jika Yesus saja diberikan kepada saya dan saudara, maka dapat saya pastikan kekuatan untuk melawan tipu muslihat iblis pun sudah diberikannya kepada kita. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, kita pasti mampu mengasihi semua orang tanpa terkecuali. Kita pasti mampu bersukacita di dalam segala situasi dan kondisi. Kita pasti mampu berdamai dengan diri sendiri dan orang lain. Kita pasti mampu bersikap sabar terhadap apapun dan siapapun. Kita pasti mampu bersikap murah hati kepada orang-orang di sekeliling kita. Kita pasti mampu berbuat baik kepada siapapun. Kita pasti mampu setia kepada pasangan kita, setia dalam persahabatan, setia dalam pekerjaan, dan setia dalam mengiring Tuhan. Kita pasti mampu menjadi pribadi-pribadi yang lemah lembut. Kita pasti mampu menguasai diri kita dalam berbagai situasi. Kita pasti mampu mengatasi semua tekanan dunia ini. Yohanes 3 ayat 16 sampai ayat 17 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang, setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan oleh Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita satu di dalam doa Bapa. Kami mengucap syukur untuk anugerah kemenangan yang Engkau sudah limpahkan kepada kami. Kami bersuka cita atas kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami melangkah menjalani hari ini bersama dengan Engkau, penuh dengan kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.